Aileen dari SMA Kristen Gloria 2 Surabaya. Dan peserta yang kedua ada SMA Islam Al-Ma'arif Singosari. Mungkin bisa lanjut aja ke pertanyaan yang pertama ya. Kita udah mulai kuisnya nih. Oke, langsung ke pertanyaan yang pertama. Apa saja yang menjadi objek kajian dari sosiologi? Untuk Aileen, silahkan menjawab dulu. Jadi menurut saya objek kajian sosiologi itu ada dari kehidupan manusianya sendiri. Terus bisa juga dilihat dari kayak proses interaksinya itu gimana antar manusia, jadi antar satu individu dengan individu yang lain, dan juga kehidupan kehidupan sosial di masyarakatnya itu bagaimana secara eksternal maupun secara internal. Oke, dari Aileen jawabannya bagus banget nih. Kalau dari Kayla gimana nih, Kak? Objeknya biasanya dari masyarakatnya sendiri, kayak interaksi sesama satu orang dengan orang lain satunya. Dan biasanya masyarakat ini memiliki satu tujuan yang sama gitu. Jadi hubungan sosiologinya. Jadi jawaban yang benar dari pertanyaan apa saja yang menjadi objek kajian sosiologi adalah interaksi masyarakat atau hasil dari interaksi masyarakat itu sendiri. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah jawaban dari Aileen. Yeay. Selamat, 1 poin. Pertanyaan selanjutnya. Ini yang menjawab dimulai dari Kayla dulu. Silahkan. Jawabannya itu Auguste Comte. Oke, dari Kayla menjawab Auguste Comte. Kalau dari Aileen, gimana nih jawabannya? Oke, karena dua-duanya menjawab Auguste Comte dan sama-sama udah menjawab, jadi jawaban yang benar dari Bapak Sosiologi adalah Auguste Comte. Jadi keduanya benar dan mendapatkan 1 poin. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan sosialisasi? Buat Aileen dulu, silahkan menjawab. Menurut saya sendiri proses sosialisasi itu kayak penyesuaian terhadap lingkungan masyarakat. Jadi bagaimana kehidupan masyarakat itu disesuaikan dari secara primer maupun secara sekunder. Proses sosialisasi kan ada dua. Jadi di mana masyarakat tuh dapat menyesuaikan dengan lingkungannya di dalam kehidupannya, baik itu secara interaksi, komunikasi maupun secara kontak sosial di dalam kehidupan masyarakatnya. Oke, dari Aileen udah menjawab. Kalau dari Kayla gimana nih? Silahkan menjawab. Menurut saya sosiologi itu kayak sosialisasi itu kayak suatu proses kita untuk mempelajari suatu hal baru gitu. Kita kayak belajar untuk membuat sesuatu yang baru, kayak mensosialisasikan yang baru gitu. Kayak gimana ya? Kita mempelajari hal baru dengan belajar gitu. Enggak. Skip aja guys, Kak. Oke, dari Kayla sama Arin udah ngasih jawabannya ya. Dan jawaban yang benar dari apa yang dimaksud dengan sosialisasi adalah proses pengenalan nilai-nilai terhadap suatu individu maupun kelompok. Jadi ini kata kuncinya ada di pengenalan nilai-nilai nih. Jadi mohon maaf banget dari Aileen maupun Kayla belum ada nih yang nyampe ke kata kuncinya. Jadi masing-masing belum mendapatkan poin ya. Oke, tiba-tiba agak nggak ada hubungan ya sama sosiologi, tapi nggak apa-apa. Aku adalah negara terkaya di dunia. Negara apakah aku? Dari Kayla dulu, silahkan. Amerika kayaknya. Oke, kalau dari Kayla menjawab Amerika nih. Kalau dari Aileen gimana nih? Bentar, aku takutnya salah penyebutan negaranya. Tapi kalau nggak salah tuh Luxembourg ya. Oke, dari Kayla jawab Amerika, dari Aileen dijawab Luxembourg. Dan jawaban yang benar dari negara terkaya di dunia adalah jawaban dari Aileen, Luxembourg. Ya, 1 poin buat Aileen. Selamat. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Sebutkan makna dari kontak sosial. Dari Aileen dulu, silahkan. Menurut saya sendiri, makna sosial itu dapat didefinisikan sebagai
hubungan antara kayak kedua belah pihak, jadi antara satu individu dengan individu lain atau pihak satu antara pihak lain yang akhirnya akan membentuk sebuah interaksi sosial. Karena kalau kita tahu bahwa interaksi sosial itu terdiri dari dua macam hal sebagai unsur pembentuknya, yaitu kontak sosial dan juga komunikasi. Oke, dari Aileen udah memberikan jawaban. Kalau dari Kayla gimana nih? Kalau menurutku kontak sosial itu hubungan dua pihak untuk melakukan interaksi. Oke, dari kedua peserta udah menjawab, jadi jawabannya benar. Dari makna kontak sosial adalah hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Jadi berdasarkan jawaban yang paling mendekati nih, jawaban yang benar adalah jawaban dari Aileen dan Kayla. Jadi sama-sama mendapatkan 1 poin. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jelaskan ciri empiris dari ilmu sosiologi. Dari Kayla, silahkan menjawab. Biasanya bersifat fakta dan nggak terdapat dari opini orang lain. Jadi kita objektif gitu. Oke, berarti berdasarkan pada fakta dan objektif ya. Kalau dari Aileen gimana? Menurut saya sendiri sih empiris ini dapat didefinisikan sebagai kayak ciri-ciri sosiologi yang diambil secara observasi, lalu secara kayak objektif, jadi sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Kita nggak bisa mengawur atau kayak ya istilahnya menyalahkan kalau A ya A, kalau B ya B. Terus sesuai dengan akal sehatnya gitu. Jadi kayak istilahnya objektif lah kata kuncinya. Oke, dari Kayla sama Aileen udah memberikan jawaban masing-masing nih. Nah, jawaban yang benar dari maksud dari ciri empiris ilmu sosiologi adalah ilmu sosiologi disusun berdasarkan penelitian dan fakta yang ada di masyarakat. Jadi, jawaban dari kedua peserta dinyatakan benar. Mungkin bisa lanjut ke next question. Jelaskan ciri non-etis dari ilmu sosiologi. Dari Aileen dulu, silahkan. Ilmu penelitian yang didapatkan dari ilmu pengetahuan yang nggak mengandung unsur kayak etis atau istilahnya mengandung unsur kayak sara dan lain sebagainya. Jadi kayak menjelaskan fakta tersebut secara analitis gitulah. Dan tidak mempermasalahkan masalah kayak baik atau buruknya suatu fakta. Oke, dari Aileen udah menjawab. Kalau dari Kayla gimana nih? Kalau aku sama, soalnya kita kalau non etis itu tidak memandang baik buruknya suatu fakta. Jadi dilihat dari sisi mereka melakukan itu baik buruknya. Misalnya kalau misalnya dia mencuri, belum tentu dia salah kayak gitu. Oke, masing-masing peserta udah ngasih jawaban dan jawabannya benar. Dari ciri non-etis dari ilmu sosiologi adalah ilmu sosiologi tidak membahas secara subjektif mana suatu fakta itu yang baik atau yang buruk. Jadi kedua jawaban dari peserta benar. Sama-sama mendapatkan 1 poin lagi nih. Oke, ibu kota negara Australia adalah dari Kayla dulu. Gimana nih, Kay? Kalau nggak salah Canberra. Oke, Kayla menjawab Canberra. Kalau dari Aileen? Saya juga sih Canberra. Oke, dan memang betul ya, ibu kota negara Australia adalah Canberra. Sama-sama dapat 1 poin lagi nih. Kayaknya bakal seri terus atau gimana nih? Next question. Oke, apa yang dimaksud dengan tahapan play stage dalam proses sosialisasi? Dari Aileen dulu, silahkan. Menurut saya tahapan play stage itu dapat diartikan sebagai kayak sebuah tanda yang semakin kayak istilahnya sempurna, mencapai tahap sempurna seorang anak dalam menirukan peran-peran dari orang tuanya. Contohnya kayak orang tuanya kayak menirukan memasak itu dia udah tahu kayak oh ini tuh memasak. Jadi kayak makin sempurna dalam tahap menirukan peran-peran orang yang lebih dewasa. Jadi contohnya kayak orang tua gitu. Oke, kalau dari Kayla gimana nih? Sama, jadi kayak proses meniru orang yang lebih dewasa kayak gitu. Oke, jawabannya kurang lebih sama ya dalam proses meniru. Dan jawaban yang benar dari tahapan play stage dalam sosialisasi adalah tahap sosialisasi yang ditandai dengan semakin sempurnanya seseorang dalam menirukan peran-peran yang dilakukan oleh orang lain, termasuk orang tuanya. Jadi jawaban dari Aileen maupun Kayla benar ya.
sama-sama benar lagi nih. Mungkin di pertanyaan selanjutnya bisa next. Oke, perpindahan kelas sosial dari kelas yang lebih tinggi ke kelas yang lebih rendah disebut, kalau dari Kayla silahkan. Social sinking. Oke, social sinking nih kata Kayla. Kalau dari Aileen? Mobilitas vertikal yang turun. Ya hampir sama sih bahasa Inggrisnya, kayak social thinking gitu. Oke, karena kedua peserta udah menjawab, jadi jawaban dari perpindahan kelas sosial dari kelas yang lebih tinggi ke kelas yang lebih rendah disebut social sinking, atau bisa disebut juga sebagai mobilitas vertikal ke bawah. Jadi dua-duanya mendapatkan 1 poin. Oke, sebutkan salah satu syarat dari kontak sosial. Dari Aileen dulu, silakan. Oh ya, menurut saya kontak sosial tuh dapat terjadi karena adanya pertemuan antara dua pihak, yang secara langsung maupun yang secara nggak langsung. Jadi bisa menggunakan alat dan bisa nggak menggunakan alat gitu. Oke, kalau dari Kayla gimana nih? Adanya komunikator, adanya pesan, sama tujuan mereka untuk kontak. Oke, karena masing-masing udah menjawab, jadi jawaban yang benar dari salah satu syarat kontak sosial adalah adanya komunikasi antara dua orang atau lebih. Jadi jawaban yang paling mendekati adalah jawaban dari Kayla, mendapatkan 1 poin. Mungkin di pertanyaan selanjutnya bisa next, tapi kayaknya nggak terlalu susah ya harusnya. Oke, aku bacain ya. Dari Kayla dulu silahkan. 110. Oke, sama-sama menjawab 110 nih ya. Dan kayaknya emang gak susah banget ya buat anak-anak IPS menjawab soal ini. Jadi benar jawabannya 110, jadi masing-masing mendapatkan 1 poin. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, salah satu faktor yang mendasari interaksi sosial di mana seseorang berusaha mengikuti orang lain dalam hal cara berpakaian, model rambut, gaya bicara, dan bertingkah laku disebut. Dari Aileen dulu silahkan. Menurut saya imitasi sih. Oke, kalau jawaban dari Aileen adalah imitasi. Kalau Kayla gimana nih? Sama imitasi. Oke, lagi-lagi jawaban keduanya sama dan memang benar jawaban dari soal ini adalah imitasi. Jadi sama-sama mendapatkan 1 poin. Bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari negara manakah Max Weber berasal? Dari Kayla dulu nih, gimana jawabannya? Jerman. Oke, dari Kayla menjawab Jerman. Kalau dari Aileen gimana? Oh, Jerman. Oke, karena dua-duanya menjawab Jerman dan lagi-lagi keduanya jawabannya sama lagi nih. Kayaknya kemampuannya seimbang ya. Jadi jawaban yang benar dari negara asal Max Weber adalah Jerman. Masing-masing mendapatkan 1 poin. Oke, ini kayaknya pertanyaan terakhir nih. Apa yang dimaksud dengan asimilasi? Dari Aileen dulu, silahkan menjawab. Menurut saya sendiri asimilasi itu kayak bisa didefinisikan sebagai suatu pembauran ini dikaitkan dari satu budaya dengan budaya yang lain, tetapi ciri khas yang dibaurkan atau budaya yang disatukan ini menghilang. Jadi kayak kalau misalnya kita mau bikin bagannya itu A plus B sama dengan AB kayak gitu. Jadi adanya proses pembauran gitu. Oke, kalau dari Kayla gimana nih? Kayak pembauran dari kebudayaan dan itu menghasilkan kebudayaan yang baru kayak gitu. Jadi pembauran dua budaya jadi menghasilkan kebudayaan yang lebih baru lagi. Oke, di pertanyaan terakhir dari apa yang dimaksud dengan asimilasi, jawaban yang benar adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang sifatnya itu berbeda tetapi nantinya saling mempengaruhi dan menghasilkan kebudayaan baru. Jadi dari masing-masing peserta menjawabkan jawaban yang benar dan mendapatkan 1 poin. Oke, itu tadi ternyata adalah pertanyaan terakhir ya teman-teman. Dan kita mulai masuk ke babak penentuan pemenang nih. Nah, pemenang di sini itu didasarkan pada siapa sih yang menjawab pertanyaan dengan lebih banyak benarnya gitu dan mendapatkan poin terbanyak gitu. Nah, kira-kira antara Kayla atau Aileen ini siapa ya? Mungkin bisa langsung aku umumin. Dari Aileen sendiri mendapatkan 13 poin. Kalau dari Kayla sendiri mendapatkan 12 poin.
Selamat. Berarti pemenang dari acara SSK episode 2 kali ini adalah Aileen. Thank you. Selamat Aileen, selamat Kayla. Ini sedikit banget sih perbedaannya gitu.